Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPDL Sade Magelang, dan Bapak Ibu yang menyaksikan dan mengikuti renungan saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Keberadaan kita tidak lepas dari rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan nyatakan baik bagi pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan, tugas, bahkan pelayanan kita. Pagi hari ini atau saat ini kita sudah sampai pada pembacaan Kitab Esra. Esra pasal 1 sampai Esra pasal yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu juga dapat mengikuti pembacaan ini, dapat memberi waktu, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar dari Kitab Esra ini. Saya akan baca satu ayat sebagai pengantar dalam Kitab Esra ini, Esra pasal 1, khusus ayat yang pertama berkata begini. Pada tahun pertama Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua dan selanjutnya itu berisi tentang pengumuman atau maklumat, perintah, keputusan yang sudah disahkan, dikeluarkan oleh Raja Kores, yang isinya itu semua hal-hal yang baik. Kalau awalnya bangsa Israel atau orang-orang umat Tuhan saat itu ada dalam penjajahan, penindasan, tetapi dalam Kitab Esra ini kita melihat hal-hal yang baik terjadi bagi umatnya. Saya beri judul renungan saat ini, Tuhan penggerak sejarah. Sebab ada sejarah baru yang terjadi di tengah-tengah umat Allah. Jadi secara keseluruhan Kitab Esra ini menceritakan tentang sesuatu yang baru, permulaan yang baru bagi umat Tuhan. Seperti yang sudah dinubuatkan kalau kita membaca di dalam Kitab Yeremia, selama 70 tahun mereka sudah tertawan di Babel. Dan dalam Kitab Esra ini diberitakan mereka dibebaskan, diperbolehkan kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores sebagai Raja Persia saat itu, ketika memberikan pengumuman, bukan hanya sekedar melepaskan mereka begitu saja. Raja Kores melakukan hal-hal ini. Dia mencukupkan kebutuhan mereka. Dia merestui persiapan. Jadi ada persiapan, tidak serta-merta langsung pulang, tetapi dipersiapkan dulu hal-hal untuk menjadi apa yang menjadi kebutuhan mereka saat mereka berjalan pulang. Dan juga dia menyediakan segala sesuatu, baik itu bekal dalam perjalanan mereka maupun apa yang akan mereka lakukan, kerjakan ketika mereka sampai di negeri mereka. Ingat, 70 tahun mereka ada dalam pembuangan. Tentu keadaan negeri yang mereka tinggalkan selama 70 tahun itu ada dalam keadaan yang berantakan. Yang menjadi pertanyaannya begini, kok bisa Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan, dari mana kebaikan hatinya dari Raja Kores itu sehingga dia bisa membebaskan dan melepaskan mereka? Jawabannya adalah Tuhan adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan sebagai penggerak segala sesuatu. Kita akan belajar 3 poin jadi perenungan bagi kita tentang Allah kita. Allah sebagai penggerak segala sesuatu, atau Allah yang mengatur, menggerakkan sejarah. Yang pertama, Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat, tidak ada yang lain. Ada banyak Allah saat itu, termasuk dewa-dewa dianggap Allah, tetapi tidak sama seperti Allah kita, Allah umat Israel, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada, sekali lagi tidak ada yang lain. Sekalipun Raja Kores itu tidak mengenal Allah, ingat, dia bukan umat pilihan Allah. Dia tidak juga mengetahui rencana-rencana Allah. Namun demikian Allah memakai Raja Kores untuk membebaskan umatnya. Allah yang mengubah sejarah. Allah kita berdaulat penuh, termasuk di dalamnya, di tengah-tengah pemerintahan yang ada di dunia ini. Roma 13 ayat 4 berkata begini,
karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Artinya, semua pemerintah yang ada di dunia ini ada dalam kendalinya Allah. Allah berkuasa, Allah berdaulat, termasuk di dalam pemerintahan yang ada di dunia ini. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil, Tuhan kita adalah Tuhan penggerak. Kalau tadi Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat, Tuhan kita adalah Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu. Dia sebagai penggerak yang mengubah hati manusia. Siapapun dia, seperti apapun keadaannya, Tuhan sanggup mengubahkan hatinya. Itu contoh kita sudah baca Raja Kores ini yang tidak mengenal Allah. Allah kita bukan hanya sanggup mengubah sejarah dunia, namun dia pun ikut campur tangan untuk segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semata-mata hanya untuk kepentingan umatnya, termasuk kepentingan kita orang yang percaya. Di dalam konteks ini kepentingan bangsa Israel untuk mereka kembali ke negeri mereka sendiri. Dan bukan hanya mereka akan kembali ke negeri mereka asal sendiri, tetapi diceritakan juga mereka akan membangun kembali bait Allah. Dengan kata lain, ketika Allah mengembalikan umatnya, mereka bukan hanya ke tanah milik pusaka mereka, tetapi juga Tuhan inginkan mereka juga kembali kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua ada di dalam rencana Allah. Sebagai perenungan, Tuhan kita, Dia sangat rindu supaya kita pun dapat memahami, mengerti, dapat menghayati, bahkan supaya kita hidup di dalam rencana Allah yang sangat indah. Puji Tuhan. Poin yang ketiga tentang kedaulatan Allah, Tuhan yang menggerakkan segala sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan pemulihan. Pemulihan bagi siapa? Konteks pembacaan kita, pemulihan bagi umat Israel. Itu sebabnya Raja Kores mengeluarkan maklumat atau keputusan dan mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah airnya untuk membangun kembali bait Allah. Dan maklumat ini atau keputusan ini menjadi awal pemulihan. Pemulihan dalam segala hal, sekalipun pemulihan khususnya kerohanian umatnya. Kita bisa membayangkan puluhan tahun, dikatakan 70 tahun mereka terasing, dibuang dan berada dalam tekanan, dijajah. Tentu saja identitas mereka sebagai suatu bangsa itu ya bukan mungkin hilang, tapi hampir hilang. Namun Allah tidak tinggal diam. Dia memang tidak pernah menghendaki umatnya menjadi bangsa buangan. Sekalipun mereka dibuang karena dosa-dosa mereka, Allah menghukum mereka di dalam penaklukan bangsa asing, namun tidak untuk selamanya Tuhan atau Allah menghukum mereka. Ia menggerakkan Raja Kores, kita sudah baca ayat tadi, Esra pasal 1 ayat 1, untuk membuat maklumat dan mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah airnya. Itu juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh-jauh sebelumnya. Allah memang telah berjanji untuk memulihkan umatnya, termasuk kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan pun berjanji akan memulihkan keadaan kita. Sebagai kesimpulannya, bila Allah menghendaki terjadi pembaharuan bagi umatnya, maka tidak ada satupun yang akan menghalangi. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, sebab pasti Tuhan akan memulihkan kita. Bahkan segala sesuatu dirancang untuk mendukung rencana Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah untuk segala sesuatu. Sekali lagi, demi kebaikan umat pilihannya. Kita yang sering mengharapkan terjadi pembaharuan, pemulihan, baik itu dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan kita, di mana saja kita berada, atau dalam pelayanan kita. Mari kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri.
kita berserah di dalam rencana Tuhan, sebab Dia punya rancangan yang sangat indah. Dia sumber pembaharuan kita, sumber pemulihan kita, Dia sumber segala-galanya. Allah sendiri yang akan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita tetap terus berdoa, meminta petunjuk kepada Allah, meminta belas kasihan Allah untuk Dia berkarya, baik di dalam pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, bangsa kita, apapun. Hiduplah di dalam doa, dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita akan melihat Tuhan akan bekerja dan berkarya bagi kita semua. Tuhan sudah memulihkan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan di zamannya Esra. Demikian juga hari-hari ini yang kita butuh. Tuhan juga akan memulihkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Engkau menyediakan hidangan bagi kami umat-umat-Mu, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang, di hadapan lawan-lawan kami. Engkau juga yang akan mengurapi kepala kami umat-umat-Mu dengan minyak dan piala yang melimpah, penuh berisi. Kami akan tetap terus berserah kepada Tuhan, sebab segala rancangan dan rencana Tuhan indah dan yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan usaha dan pekerjaan kami, tugas dan pelayanan kami di sepanjang hidup ini, sepanjang hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.